meningkatkan porsi biodiesel dari 40% menjadi 50%, tentunya ini sesuatu yang baik dari sisi bagaimana kita meningkatkan ketahanan energi, kemandirian energi. Nah, tetapi di sisi lain kita harus berpikir rasional, berpikir realistis. Kalau produksi CPO-nya tidak naik, sementara biodieselnya mau dinaikkan, tentunya ini akan mengganggu. P50 ini bagus untuk kita implementasikan, tetapi P50 yang seperti apa yang harus kita implementasikan? Rekan sawit, kita ketemu lagi dalam podcast kita Sawit Talk. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang dosen senior dari Universitas Lampung. Beliau adalah Profesor Dr. Udin Hasanuddin. Prof, selamat datang Prof. Selamat, ya, terima kasih Pak. Ya. Buat teman-teman yang belum mengikuti kita, silahkan untuk subscribe dan juga untuk like dan share. Terima kasih. Apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah sesuatu yang sangat besar dan mungkin banyak hal yang ingin kita bincangkan, yaitu terkait dengan sawit. Atau lebih spesifiknya yaitu tentang P50, program biodiesel di mana 50%-nya berasal dari sawit. Prof, sejak kapan Profesor tertarik dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan sawit? Baik, terima kasih. Ini saya mulai bersentuhan dengan sawit barangkali tahun 1991 ya. Saat saya kuliah S2 di Bandung, kebetulan saya tertarik dengan masalah lingkungan. Bagaimana mengolah limbah cair industri sawit. Ya, pada saat itu targetnya adalah mengolah air limbah tadi menjadi sesuatu yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Belum bagaimana memanfaatkannya. Kalau sekarang sudah bergeser bagaimana memanfaatkan hasil samping itu atau limbah tadi. Kemudian apakah Profesor juga mendalami juga tentang biodiesel? Ya, permasalahan energi itu kan sangat menarik. Ya. Saya awalnya itu mendalami tentang bagaimana memanfaatkan hasil samping industri sawit untuk energi, untuk biogas, untuk biopelet. Nah, tetapi juga pemerintah kita mempunyai program biodiesel. Nah, tentunya ini kita perlu kuasai. Jangan sampai kita punya produksi sawit terbesar di dunia, teknologinya dikuasai orang lain. Kita harus mengembangkan itu. Jadi saya sebagai akademisi mau tidak mau untuk terus belajar dan mendalami apa yang strategis dikembangkan oleh negara ini. Salah satu program presiden kita adalah B50. B50. Ini program yang cukup menarik dan saya kira menjadi perbincangan publik juga. Tapi baru saja di awal tahun ini B50 kemudian ditunda pelaksanaannya. Bagaimana menurut Profesor? Ya, barangkali sesuatu yang baik. Niat untuk meningkatkan porsi biodiesel dari 40% menjadi 50%, tentunya ini sesuatu yang baik dari sisi bagaimana kita meningkatkan ketahanan energi, kemandirian energi. Kemudian dari sisi potensi lapangan kerja. Dengan meningkatnya porsi biodiesel berarti produksi biodiesel harus nambah. Harus nambah artinya apa? Artinya pabrik harus tambah. Lapangan kerja terbuka di situ. Nah, kemudian dari sisi lingkungan juga tentunya ada manfaatnya. Kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, tetapi di sisi lain kita harus berpikir rasional, berpikir realistis. Berapa produksi bahan baku sawit kita? Bahan baku biodiesel saat ini adalah dari CPO. Sementara harga CPO naik terus. Ya. Dan produksinya tidak, relatif stagnan. Ya, jadi tidak naik
cukup banyak, tapi relatif stabil. Nah, tentunya ini perlu kita perhatikan. Kalau produksi CPO-nya tidak naik, sementara biodieselnya mau dinaikkan, tentunya ini akan mengganggu supply and demand tentunya. Bagaimana ketersediaan bahan baku untuk industri minyak goreng misalnya, untuk industri oleokimia yang ada di dalam negeri, dan tentunya untuk ekspor. Nah, kalau untuk ekspor, kita akan kehilangan devisa tentunya. Tapi di sisi lain, kalau kita meningkatkan produksi biodiesel, tentu kita bisa mengurangi penggunaan devisa kita untuk import solar tentunya. Jadi menurut Profesor bahwa penundaan ini suatu policy yang baik. Ya, menurut saya suatu policy yang baik, ya realistis. Tapi tentunya kita tidak boleh berhenti, karena B50 ini bagus untuk kita implementasikan. Tetapi B50 yang seperti apa yang harus kita implementasikan? Ini yang barangkali perlu kita diskusikan secara lebih lebih hati-hati, lebih rasional, sehingga kita tidak kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kemandirian energi, untuk meningkatkan potensi lapangan kerja dan sebagainya. Nah, ini tentunya perlu menjadi highlight. Kalau apa itu namanya B50 saat ini masih banyak kendala. Ya. Untuk B100 masih jauh sekali ya. Ya, kalau biodieselnya itu FAME, FAME itu fatty acid methyl ester yang sekarang biodiesel kita, itu barangkali B100 sulit sekali. Ya. Kenapa? Terutama untuk kendaraan bermotor ya, mobil itu. Kenapa? Satu, biodiesel itu sangat mudah menyerap air. Makin banyak porsi biodiesel yang makin mudah air itu masuk. Apalagi kalau digunakan misalnya untuk bahan bakar kapal laut yang ngisi bahan bakarnya tidak tiap hari. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Kemudian juga kestabilan oksidasinya. Ini harus kita tingkatkan, kestabilan oksidasinya. Jadi biodiesel itu kok kestabilan oksidasinya relatif lebih rendah dibanding dengan bahan bakar fosil. Nah, ini yang barangkali perlu kita perbaiki. Kalau mau B100, barangkali biodieselnya bukan FAME. Harus yang dikenal dengan green diesel atau HVO, hydrotreated vegetable oil. Nah, kalau itu persis sekali dengan minyak diesel. Jadi B100 mungkin. Kalau gitu dari sisi teknis, ya. Ada yang bilang bahwa untuk sampai ke B50 itu persiapannya juga tidak mudah. Artinya harus ada adjustment dari mesin-mesin yang kita miliki, apalagi B100. Menurut pengalaman Profesor gimana? Iya, salah satu yang menjadi kendala, tadi saya sudah sampaikan, kandungan airnya. Kemudian nanti kandungan partikel-partikelnya, dengan airnya banyak, kemungkinan partikel-partikel juga karena ada bakteri, ada mikroba di sana membentuk partikel, jadi partikulatnya akan cepat naik ya. Sehingga kalau dipakai sebagai bahan bakar, itu di filter bahan bakar makin cepat mampet. Ya, nah ini makanya filter bahan bakarnya perlu lebih sering diganti. Nah, ini tentunya dari sisi teknis, makin tinggi porsi biodieselnya, kemungkinan frekuensi penggantian filter bahan bakar harus makin sering. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Walaupun tentunya pemerintah tidak gegabah menerapkan itu. Sebelum menerapkan B50 misalnya, itu ada namanya road test, uji jalan. Ya, sekian jam di daerah dingin, di daerah panas, itu kita uji sehingga kita tahu dampaknya apa terhadap mesin, dampaknya apa terhadap bahan bakar yang kita simpan di situ. Nah, ini yang saat ini sedang berlangsung road test B50. Ya. Tentunya
implementasinya harus menunggu itu selesai. Jadi masalahnya ada dua. Satu, tesnya belum selesai. Ya, Ya, yang kedua adalah feedstock. feedstock. Kalau B50 nasibnya masih seperti ini, Pak. Ya, Kapan kira-kira B50 menurut estimasi Profesor bisa diimplementasikan? nah mungkin permasalahannya tadi yang feedstock dulu. Kalau B40 kita alokasi pemerintah untuk B40 itu sekitar 15,6 juta kiloliter. Ya. Kalau kita naik jadi B50 barangkali 19,5 sampai 20 juta kiloliter. Nah, tentunya CPO yang dibutuhkan barangkali mendekati 25 juta ton. Ya. Nah, ya 20 lebih lah ya, 20 juta ton lebih. Tentunya ini sesuatu yang sangat signifikan. Produksi CPO kita sekitar 50 juta ton. Ya. Nah, tentunya kalau diambil 20 juta ton itu sangat signifikan. Peningkatan 4 juta ton, tadi dari 15,6 jadi 19,5, ya sekitar 4 juta kiloliter. Ini butuh ya 4,5 sampai mungkin 5 juta ton CPO. Karena kan CPO harus diproses dulu. Ya. Nanti ada yang jadi limbahnya ya, itu di refinery itu ada PFAD, mungkin ada gliserol dan sebagainya, itu jadi berkurang. Nah, tentunya ini sangat mempengaruhi supply and demand. Ya. Dari mana 5 juta ton CPO baru ini? Apakah dari produksi yang harus kita tingkatkan produktivitasnya? Ya, itu tadi, produktivitas barangkali tidak bisa serta-merta. Ya. Ya. Nah, tapi kita juga punya resources sebenarnya yang barangkali sekarang belum Dimaksimalkan. termanfaat. Ya. Yang pertama barangkali palm oil, minyak yang ada di air limbah Ya. kelapa sawit. Itu kadar minyaknya sekitar 0,5 sampai 1%. Nah, selama ini itu banyak dikutip, kemudian diekspor. Nah, tapi mulai akhir tahun kemarin itu di stop ekspornya. Ya. Nah, itu potensinya barangkali sekitar 1,3-1,5 juta ton. Lumayan kalau kita bisa manfaatkan. Ya. Kemudian di industri sawit itu ada tandan kosong kelapa sawit. Kalau tandan kosong kelapa sawit itu dipres, 1 ton tandan kosong sawit itu dipres dapat 300 liter cairan. 300 liter cairan, 10%-nya itu minyak yang dikenal dengan EFB oil atau minyak tandan kosong sawit. Nah, itu ya naik sekitar 0,5% lah dari tandan buah segar. Kalau 0,5% dari tandan buah segar yang diolah, ya sekitar 1,2-1,3 juta ton. Kalau di jumlah sudah 2,5 juta ton. Ya lumayan. Belum lagi dari proses refinery itu membutuhkan bleaching. Bleaching agent ya. Nah, minyaknya ada yang terserap di sana. Ya, jadi kita barangkali sekitar 500-600 ribu ton bisa dapat. Kalau itu bisa diambil minyaknya. Ya. Nah, dari minyak-minyak sisa tadi, tentunya ini baik kalau dipakai untuk energi. Kenapa? Dari sisi emisi gas rumah kaca, itu dalam perhitungan GRK itu dari industri sawit dibebankan ke CPO dan PKO. Allocation factornya. Maka kalau kita manfaatkan minyak dari POME, minyak dari tandan kosong, minyak dari SBE, nah itu emisinya 0, tidak dihitung. Nah, tentunya ini bagus dari sisi lingkungan. Ini yang perlu menjadi perhatian ya. Belum lagi dari used cooking oil, minyak jelantah. Memang problemnya adalah bagaimana mengumpulkan itu. Itu pernah dilakukan studi belum tuh? Saya belum melakukan secara detail. Nah, tapi yang palm oil sudah. Palm oil ini sudah dikaji. Nah, prosesnya sedikit berbeda dengan
proses produksi biodiesel yang umum. Ya, jadi biodiesel yang umum itu prosesnya transesterifikasi, itu menggunakan minyak sawit dengan kandungan asam lemak bebas yang rendah. Bagus itu, ya. Jadi bahan bakunya ini bahan baku mahal. Tapi kalau palm oil, EAP oil itu asam lemak bebasnya tinggi. Harus melalui proses esterifikasi dulu. Atau sekarang mulai berkembang proses enzimatis. Enzimatis itu apa? Ya, pakai enzim. enzim. Enzim itu adalah satu katalis yang biologis. Ya, jadi beberapa produsen enzim itu sudah memproduksi enzim untuk mengkonversi minyak dengan kandungan asam lemak bebas tinggi menjadi biodiesel. Nah, ini termasuk dari limbah proses pemurnian minyak atau dikenal dengan PFAD, Palm Fatty Acid Distillate. Itu sudah ada yang mencoba itu. Kalau itu semuanya pada akhirnya bisa dilaksanakan, Ya. apakah berarti B50 itu menjadi mungkin dilaksanakan? Mungkin. Ya. Nah, itu dari sisi feedstock. Dari sisi feedstock mungkin. Dan yang penting lagi adalah barangkali kita jangan tergantung pada sawit. Sumber minyak lain perlu kita kembangkan di negeri ini. Ya, misalnya dari dulu rame minyak jarak. Ya. Nah, memang kita kadang-kadang begitu ada masalah terus berhenti. Harusnya kan begitu ada masalah, masalahnya apa, kita selesaikan sehingga produktivitas minyak jarak itu bisa tinggi. Kemudian yang lain Pongamia. Pongamia itu juga sumber minyak yang barangkali bisa kita kembangkan. Nah, kalau minyak jarak, minyak pongam ini kan tidak berbenturan dengan pangan. Ya. Nah, jadi kalau untuk energi akan lebih mudah. Ya. Seberapa jauh studi itu dilaksanakan, Prof? Ya. Ketika itu menjadi potensi yang demikian besar. Masalahnya kalau dari konversi teknologi dari minyak menjadi biodiesel barangkali sudah relatif teknologinya sudah relatif established lah ya. Nah, tapi yang menjadi masalah ini kan di sektor hulu. Bagaimana memproduksi itu secara massal dengan produktivitas tinggi sehingga keekonomiannya bisa tercapai. Nah, ini yang barangkali perlu terus kita kembangkan. Kalau kita hanya mengandalkan produktivitas yang stagnan, mungkin nggak kemana-mana. Ya, memang produktivitas harus kita naikkan. Ya, produktivitas sawit saat ini secara nasional barangkali masih sekitar 4, ya, bahkan kurang ya, 4 ton per hektar per tahun. Ya. Nah, tentunya kalau lihat potensinya ini bisa sampai 7 sampai 8 ton per hektar per tahun. Ya. Nah, hampir 2 kali lipat. Nah, kalau itu bisa dicapai, ini sangat baik. Nah, tentunya ini perlu waktu, perlu inovasi apa yang harus kita lakukan. Jangan lupa kita 40% kebun sawit kita adalah milik rakyat. Ya. Nah, milik rakyat, bagaimana teknik budidayanya dan sebagainya ini sangat beragam. Banyak yang tidak standar sehingga produktivitasnya rendah. Ya. Nah, ini yang barangkali perlu menjadi perhatian bersama supaya kebun rakyat yang 40% ini bisa menopang program-program pemerintah yang baik ini. Salah satunya yang sering dikeluhkan adalah masalah replanting. Iya. Ya. Nah, replanting yang dilakukan oleh masyarakat itu seringkali tidak sesuai dengan standar yang Ya, terutama dari sisi bibit ya. Ya. Dari sisi bibit barangkali masyarakat akses untuk mendapatkan bibit yang baik itu mungkin terbatas. Nah, tetapi juga masyarakat maunya kan murah, cepat, Ya. mudah itu ya. Nah, ini yang barangkali perlu kita edukasi. Ya. Jangan sampai bibit yang tidak baik ditanam. Dampaknya baru kelihatan setelah 3-4 tahun. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini yang perlu diedukasi. Berdasarkan pengetahuan Profesor, kenapa
produktivitas sawit rakyat kita itu bisa kalah jauh dibandingkan dengan negeri jiran. Di Malaysia barangkali kan anunya Velda ya. Iya, dan Nah itu introduksi teknologi, introduksi sarana produksi itu relatif lebih baik ya. Dan kita ya tentunya harus menuju ke sana. Ya kadang petani itu dari bibit tidak bagus, kemudian teknik budidaya tidak bagus, akibatnya ya produktivitas rendah. Ya. Dan banyak yang berhitungnya tanpa dipupuk dapatnya segini, dipupuk dapatnya segini. Nah, tapi hasilnya jadi benefitnya sama, ya udah nggak usah dipupuk. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Ya, jadi perlu kita edukasi bahwa kalau produktivitas itu naik, maka kontribusi para petani itu terhadap program-program pemerintah jadi lebih baik. Nah, tentunya ini edukasi ini harus dilakukan oleh pemerintah juga. Gitu. Sebagaimana Profesor tahu bahwa sekarang ini program ekstensifikasi itu berjalan. Artinya memperluas lahan. Seperti yang Profesor tahu yang ada di mana? Di Irian Jaya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya pemerintah ini, apakah nantinya mampu untuk mengatasi kenaikan daripada B50 atau B berapa lebih tinggi lagi? Sebenarnya kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, kita kan punya 16 juta hektar. Kalau 1 hektar itu naik dari 4 ton per hektar per tahun naik menjadi 6 ton per hektar per tahun, naik 2 ton, maka kita sudah bisa dapat sekitar 3,2 juta ton. Nah, sudah ditambah pome oil, ditambah itu bisa cukup B50. Nah, kalau ekstensifikasi barangkali kita kan sebenarnya sudah kemarin mandatori ya. Ya mandatori ekstensifikasi. Nah, tapi kalau memang itu dilakukan, tentunya ini harus hati-hati dalam artian tanah yang kita pilih harus benar-benar cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Kemudian teknik budidayanya juga harus baik ya. Barangkali sawit beberapa bulan terakhir ini kan disorot. Iya. Ya, sangat disorot karena musibah dan sebagainya. Nah, walaupun daerah yang tidak ada sawitnya juga terjadi musibah itu ya, kita perlu audit itu ya. Kita harus jujur mengaudit ini penyebabnya apa sehingga tidak terulang di tempat lain di waktu yang akan datang. Ya, ini tentunya good agricultural practices ini harus diterapkan dengan sebaik-baiknya. Iya, terutama untuk masyarakat ya, Prof ya. Artinya ladang-ladang masyarakat itu harus didorong sekian rupa agar mereka mampu menghasilkan yang cukup kompetitif gitu. Iya. Nah sekarang itu masalahnya kan antara lain juga lingkungan yang menjadi sorotan ya. Dengan perluasan ini bisa jadi juga menimbulkan banyak diskusi di masyarakat ya. Karena memang menurut Presiden bahwa yang namanya sawit itu adalah produk yang strategis. Ya, barangkali ini adalah sawit adalah salah satu keunggulan negeri ini ya, yang anugerah dari Tuhan untuk bisa meningkatkan pendapatan dan sebagainya bagi masyarakat kita. Tentunya ini adalah sesuatu yang baik, tapi harus dikelola dengan cara yang baik. Ini yang harus kita jadi perhatian. Ya, jangan sampai kita gegabah memperluas lahan sawit tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Ya, tentunya ini harus diperhatikan. Tidak hanya masalah
banjir, masalah, tapi juga biodiversity. Itu karena kita membuka lahan cukup luas, tentunya biodiversity harus kita perhatikan. Ada daerah-daerah konservasi yang harus kita pertahankan, ya, sehingga keberlanjutan sustainability industri sawit Indonesia ini menjadi sesuatu yang penting untuk bisa kita pertahankan. Kalau menurut Profesor, kira-kira kita itu mampu menciptakan B berapa yang maksimal? Kalau dari sisi teknis barangkali B40 ini, kalau pakai FAME ya, Iya, kalau pakai FAME barangkali B40 ini sudah sangat baik. Ya. Kalau mau naik ke B50 tentunya harus diperbaiki kualitasnya. Akan lebih baik B50 ini kalau tidak hanya FAME yang dipakai, tapi dicampur juga dengan HVO tadi, hydrotreated vegetable oil. Ya, sehingga FAME-nya atau biodiesel yang kita kenal sekarang itu 40%, 10% HVO, 50% solar. Itu insya Allah baik. ya, Gitu. Kalau mau naik lagi, HVO-nya harus lebih banyak. ya. Jadi memang ada batasnya. Ya, dari sisi teknis itu ada batasnya. Mungkinkah sampai B60 atau B70? Mungkin kalau semuanya pakai HVO. Oh, PHVO Ya. ya. Karena kalau HVO itu rantai karbonnya persis sama dengan rantai karbon dari minyak diesel. Jadi bisa. Prof, saya mendengar bahwa lahan sawit kita itu sudah lebih dari 17 juta, bukan hanya 16 juta hektar. Ya. Dan hilirisasi kita itu sudah sampai pada di atas 200 produk. Ya. Meskipun ini masih kalah jauh dari negara lain, tapi ini merupakan suatu achievement yang luar biasa. Kabarnya bahwa yang namanya sawit itu adalah satu-satunya yang hilirisasinya paling berhasil. Nah, bagaimana Profesor melihat masa depan daripada sawit di tengah-tengah juga banyak orang yang against terhadap sawit? Ini satu yang pertanyaan yang berat ini ya. Jadi tentunya Indonesia bisa mengembangkan sawit di tanah kita itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin Bapak tahu bahwa sawit ini asalnya justru dari Afrika. Ya. Kita kembangkan di sini produktivitasnya sangat baik. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan minyak nabati lain, minyak kedelai, minyak rapeseed dan sebagainya, produktivitas sawit itu jauh lebih tinggi. Iya, betul. Ya, kalau kita mau nanam minyak kedelai, barangkali untuk dapat produksi yang sama itu perlu 5-10 kali luas kebun sawit kita. Nah, tentunya ini kan luar biasa. Kedua, komposisi asam lemaknya itu sangat menarik ya. Ada rantai panjang, ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Ternyata sekarang banyak diketahui oleh peneliti bahwa itu menjadi sesuatu keunggulan dari minyak sawit. Nah, tentunya produk hilir dari sawit ini semakin berkembang. Kalau kita makan coklat, ya, barangkali ada minyak sawitnya di situ. Ya. Kita sabun, sampo dan sebagainya ada sawitnya di situ. Luar biasa dan tentunya ini harus kita pertahankan. Keunggulan ini harus kita pertahankan untuk kemakmuran masyarakat kita. Nah, di sisi lain banyak masalah dengan dampak negatif dari sawit ya yang dihembuskan oleh berbagai pihak. Nah, apa itu benar, apa itu salah, tentunya perlu ada kajian ilmiah yang mendalam. Lepas dari benar atau tidak, tetap kita harus berpegang bahwa industri ini harus sustain, harus berkelanjutan. Artinya apa? Dampak terhadap lingkungan harus bisa kita minimalkan. Nah, kita tidak boleh menanam sawit dengan cara yang sembrono sehingga dampak lingkungan menjadi tidak baik. Nah, tentunya ini
good agricultural practices, terus sustainability approach itu harus menjadi perhatian kita. Ya. Kita tidak bisa meninggalkan sawit. Saya yakin Indonesia tidak akan bisa meninggalkan sawit. Ya. Nah, karena begitu banyak masyarakat yang sudah terlibat di sana, begitu banyak lapangan kerja yang. Nah, kita harus pelan-pelan mengurangi dampak negatif dari sawit ini. Orang menyebut emisi gas rumah kaca dari minyak sawit tinggi. Oke, kita adopsi teknologi methane capture. Kita bisa mendapatkan energi, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian kita juga punya banyak bahan organik. Kita kembalikan lagi ke tanah sehingga tanah bisa lebih sehat, ya, lebih lebih sustain, lebih subur. Ya. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita hanya mendapatkan produknya saja tanpa memperhatikan di sektor hulunya. Keberlanjutan tanaman sawit ini harus menjadi perhatian juga. Jadi Profesor berpikir bahwa sawit ini bisa memakmurkan masyarakat. Insya Allah bisa. Ya tentunya dengan kerja keras kita bersama, ya kita bisa lihat ya di berbagai pelosok daerah, di sana ada sawit, di sana ada sekolahnya dibangun, ada puskesnya dibangun, anak-anak bisa sekolah, anak-anak bisa sehat, dengan pendapatan yang meningkat juga bisa meningkatkan kesejahteraan. Ya. Yang terakhir, Prof, dengan penundaan B50 ini, kira-kira apa yang terdampak? Dari sisi supply and demand, barangkali yang terdampak utamanya adalah kita bisa menjaga kondisi ekspor kita masih. Tapi di sisi lain yang bagaimana kita bisa menurunkan impor bahan bakar itu tentunya terganggu, ya agak ada jeda, ya. Nah, walaupun tentunya bisa dicapai dengan cara lain, tapi ini adalah satu waktu yang tidak boleh terlalu lama. Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya lain selain CPO. Ya, tadi minyak yang asam lemak, asam tinggi, kandungan asam lemak bebasnya tinggi, itu perlu kita manfaatkan untuk keperluan ini, sehingga kemandirian energi bisa meningkat, import solar terutama, ya itu bisa kita kurangi, ya sehingga bisa kita juga bisa kita hemat dan ekspor CPO tetap terjaga. Satu hal yang penting, program peningkatan bahan bakar nabati termasuk biodiesel. Ya. Biodiesel, mungkin bioetanol, ya ke depan, ya ini perlu kita dorong, perlu kita kembangkan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin resources yang kita punya. Ya. Tidak hanya resources yang mahal, tapi juga kita bisa manfaatkan resources yang murah, ya, yang ada kita punya. Jangan sampai hasil samping dari industri sawit ini itu kita tidak manfaatkan. Kita harus manfaatkan seoptimal mungkin. Dan juga supaya ketergantungan terhadap sawit ini tidak 100%, kita perlu mengembangkan minyak-minyak nabati yang lain yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Ini yang barangkali belum banyak kita lakukan. Ya, sehingga kalau ada minyak lain, ya tentunya pihak-pihak yang tidak suka sawit itu nembaknya sudah berkurang, Pak. Karena kita menggunakan minyak non sawit. Dan itu bisa di-blend ya? Bisa, secara teknologi bisa. Baik, Prof. Kalau gitu terima kasih atas pengetahuannya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan Profesor bisa mengembangkan lebih lanjut. Amin. Tidak hanya sawit, tapi juga minyak nabati yang lain. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Terima kasih.